Di Kidung Agung 6, terutama ayat 8-9, dikatakan, permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku. Nah, sekarang kita lihat Kidung Agung. Kidung Agung ini jarang sekali dibahas. Di sini saya mau membahas karena eh, relevan ya dengan apa yang kita bahas hari ini. Di Kidung Agung 6, terutama ayat 8-9, dikatakan, permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Apa sih artinya gitu ya? Kalau kita lihat di kitab Kidung Agung, itu gambaran mengenai Kristus yang dalam mempelai laki-laki dengan gadis sulamnya, Sulamite. Itu gambaran dari gereja gitu. Nah, di situ dikatakan permaisuri ada 60, selir ada 80, darah-darah tak terbilang banyaknya. Kita tahu Kidung Agung ini yang nulis Salomo. Salomo punya 700 istri, dia punya 300 gundik. Tapi di sini dibilang darah-darah tak terbilang banyaknya. Jadi artinya bahkan belum jadi selir gitu ya. Itu banyak nggak terbilang. Nah, terus dibilang selir itu ada 80. Jadi gundiknya itu ada 80. Nah, apa sih artinya? 80. Kenapa disebut 80? Kemudian permaisuri. Di sini katanya permaisuri. Sebetulnya katanya adalah melekot ya, ratu gitu, ratu. Ratu itu ada atau istri raja gitu ya. Ada 60. Nah, kenapa 60? Apa artinya? Ini semua mencerminkan orang Kristen. Orang Kristen ketika dia percaya Kristus ya, dia tuh selamat, tidak akan mengalami kematian. Dia akan hidup sampai selama-lamanya. Tetapi ada yang seperti Dara. Dalam arti, ya udah, dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Habis itu udah, ada intimasi dengan Tuhan gitu ya, tidak berkembang, bertumbuh gitu ya. Jadi dia seperti gadis yang tidak terbilang banyaknya. Mereka ada di istana, di palace, tapi tidak share intimacy with the king gitu ya. Sementara selir itu share intimacy with the king, tapi dia just a concubine gitu. Jadi ya selir gitu. Di situ ada 80, jadi lebih sedikit dibanding Dara. Artinya apa? Dia share intimacy, dia tuh intim dengan Tuhan gitu ya. Karena angka 80 adalah P itu adalah mulut. Mulut itu menggambarkan perkataan, doa gitu. Jadi gambaran orang Kristen yang ya suka berdoa gitu ya. Mungkin baca firman gitu. Jadi intim dengan Tuhan. Tapi dikatakan permaisuri atau ratu itu ada 60. 60 lebih sedikit lagi dibanding selir kan. Nah, 60 itu huruf samek yang gambarnya adalah dikatakan wedding band ya. Jadi cincin kawin. Cincin itu menggambarkan otoritas. Jadi kalau dia udah jadi ratu, dia punya otoritas. Dia tuh share intimacy with the king and also has authority gitu. Jadi ada orang-orang Kristen yang dia tuh intim dengan Tuhan dan dia juga punya otoritas. Dia bisa mengalahkan yang jahat gitu ya. Dia punya otoritas sebagai ratu gitu ya. Tapi dibilang tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Merpati itu cuma satu, idam-idamanku. Kenapa cuma satu? Satu itu adalah gambar dari oneness, kesatuan gitu ya. Gambar juga kepemimpinan, kekuatan. Jadi cuman ada satu. Dan dikatakan merpati. Merpati itu adalah simbol dari Roh Kudus. Ya, kita tahu waktu Tuhan Yesus itu dibaptis, Roh Kudus keluar. Dan itu juga simbol dari peace. Jadi damai sejahtera. Jadi dia punya Roh Kudus, nggak cuman dia intim dengan Tuhan, nggak cuman dia punya otoritas, tapi dia juga satu. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan itu selalu dituntun Roh Kudus.
Jadi itu adalah gambaran orang Kristen yang mungkin sangat jarang sekali, yang hidupnya itu betul-betul dituntun oleh Roh Kudus. Tuh, makanya dibilang dia idam-idamanku. Nah, seperti kita lihat pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu ada 70 murid. Kemudian ada 12 rasul kan yang dia pilih. Dari 12 rasul, ada 3 yang spesial. Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang dibawa kemana-mana ya waktu Tuhan Yesus itu ke Mount Transfiguration itu pada saat melihat Musa dan Elia itu yang dibawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Pada saat Tuhan Yesus itu ke Getsemani mau berdoa di malam terakhirnya itu juga yang dibawa Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi 3 orang ini spesial. By the way, kalau kita lihat namanya ya, Petros itu Peter itu artinya rock ya, artinya batu. James, Yakov ya, Yakobus itu artinya menggantikan. Ingat ya waktu si em, Yakub itu dia menggantikan kakaknya Esau untuk mendapatkan hak sulung. Jadi Yakov itu artinya menggantikan juga. Kemudian John, John itu dari kata Yohanan, ya artinya eh, God's grace. Jadi kasih karunia Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, batu digantikan oleh kasih karunia. Jadi batu itu mencerminkan 10 perintah Allah digantikan dengan kasih karunia. Peter, John, Peter, James, John. Dan dari 3 ini ada satu yang melihat akhir zaman, Yohanes. Dan dia satu-satunya yang mati bukan karena dibunuh, ya bukan martir, karena dia mati tua. Dan dia melihat kedatangan Kristus di dalam visi gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini urutannya, jenis-jenis orang Kristen gitu. Nah, di Yohanes 15 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi Tuhan itu mau kita berbuah, tapi dia tidak mau kita struggling. Karena kita adalah ranting. Ranting itu enggak berusaha gimana caranya dia berbuah. Enggak, dia salurin aja. Karena yang menyalurkan, yang memberikan supply itu pokoknya. Ranting ini ya dia terima aja. Dia terima, dia lakukan apa yang si pokok itu mau gitu ya. Jadi Kristus itu adalah pokok. Dan kita adalah ranting. Jadi Tuhan itu mensuplai apapun kebutuhan kita. Kita tuh nggak perlu takut ya. Kita rest karena seperti Esther, dia bahkan dia bukannya rush ya tergesa-gesa gitu untuk gimana caranya dia diselamatkan, bangsanya diselamatkan. Dia tuh menyediakan hidangan ya di hadapan lawannya, di hadapan si Haman gitu, di hadapan raja gitu. Jadi ya kita rest, kita salah satu ciri orang yang dituntun Roh Kudus adalah rest, nggak takut gitu. Karena dia tahu Tuhan itu sudah berjalan di depannya dan dia menutup barisan di belakang gitu. Jadi Tuhan itu sudah siapkan segala sesuatunya. Dikatakan kalau kamu tinggal di dalam aku, firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi nggak cuman kayak dara atau kayak selir, kayak permaisuri atau ratu gitu ya. Tapi di sini bahkan minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya karena udah satu, menyatu dengan Tuhan. Apa yang kita pengenin juga ya Tuhan memang itu dari Tuhan gitu. Dan dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak. Kita berbuah banyak karena kita abide in the vine gitu. Karena kita tinggal di dalam pokok anggur. Di luar biasa sih. Ya I dari have a question. Kalau dilihat itunya seperti dia punya turunannya, ada permaisuri, ada ratu, kemudian ada apa namanya, ada gundik, dan kemudian ada virgin yang gadis-gadis biasa gitu. Apakah itu artinya em, Tuhan itu tidak akan memilih hanya hanya satu yang akan dipilih untuk pergi ke tempat dia, atau semuanya itu darah-darah gadis-gadis diselamatkan juga? Nangkep nggak maksud aku? Maksudnya ya eh, ada 70 murid
12 rasul, 3 yang istimewa, 1 yang melihat akhir zaman. Tapi apakah artinya yang 70 murid ini nggak akan diselamatkan Tuhan? Even though mereka percaya sama Kristus. Thank you pertanyaannya Dewi. Pertanyaan yang bagus sekali dan mungkin banyak orang juga mikir seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Bible yang namanya diselamatkan itu hanya karena percaya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia karena iman gitu ya. Jadi itu bukan hasil usaha kita. Begitu kita percaya, itu adalah pekerjaan Kristus. Bagian kita adalah percaya. Ketika kita percaya, kita selamat. Artinya apa? Selamat. Tidak akan mengalami kematian kekal. Karena kan dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak binasa. Semua yang percaya tidak akan binasa. Nah, tetapi dari yang tidak binasa ini, itu kan macam-macam intimasinya dengan Tuhan kan. Jadi semua yang percaya ini, dia akan masuk ke dalam kerajaan dia. Seperti juga si darah-darah itu, dia masuk kan di istana kan. Dia ada di dalam istana gitu. Tetapi yang namanya darah itu dia tidak share intimasi dengan rajanya gitu kan. Apakah nanti dia akan jadi selir, kemudian bisa jadi ratu? Iya, bisa juga gitu kan. Tetapi saat itu dia tidak share intimasi, dia tidak punya otoritas gitu ya. Ya udah, itu gambaran seperti orang Kristen yang dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan, tetapi dia tuh tidak punya keintiman dengan Tuhan gitu loh. Jadi ya udah Kristen gitu, dia born again, dia lahir baru. Habis itu dia tidak punya intimasi dengan Tuhan, dia nggak punya hubungan relationship yang intim dengan Tuhan gitu ya. Nah, tapi apakah dia kehilangan keselamatan? Enggak, karena dia percaya, karena Roh Kudus itu berdiam di dalam dia dan Tuhan itu setia. Dan dikatakan itu adalah jaminan, Roh Kudus itu adalah jaminan. Jadi ya dia percaya, dia terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tuh selamat. Tapi ya mungkin hidupnya dia tidak intim dengan Tuhan dan dia tidak mengalami kemenangan. Nah, si Gundik ini dia share intimacy. Jadi dia tuh intim juga dengan Tuhan. Misalnya dia baca firman gitu ya, dia berdoa gitu kan, huruf P, mulut gitu ya. Tapi dia tuh nggak punya otoritas. Orang Kristen itu sebetulnya kan punya Roh Kudus ya. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tuh seperti gundik gitu. Jadi dia cuman intim dengan Tuhan, tapi dia tidak authority. Jadi dia mungkin hidupnya meskipun dia dekat sama Tuhan, tapi hidupnya nggak berkemenangan gitu. Mungkin dia kekurangan lah, atau dia terus-menerus sakit lah. Maksudnya dia tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia tidak exercise authority gitu. Nah, sementara si ratu ini, dia tuh punya keintiman dengan si raja, dia juga share authority. Jadi samek itu adalah wedding band ya. Jadi seperti cincin kawin gitu. Jadi dia tuh intim dengan Tuhan, dia juga share tahta. Dia tuh berkuasa. Dia kan bisa nyuruh kan bawahan-bawahan rajanya. Dia punya kuasa untuk melakukan itu. Seperti orang Kristen yang dia tahu dia punya otoritas. Jadi dia bisa mengalahkan yang jahat, bisa tercermin hidupnya itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, tapi cuman ada satu yang dikatakan dove. Satu itu gambaran dari oneness. Jadi bukan maksudnya cuman satu orang, enggak gitu. Tapi ini adalah gambaran oneness, kesatuan dengan Roh Kudus. Artinya dia hidupnya itu betul-betul dituntun Roh Kudus gitu. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan itu udah inline gitu. Jadi dia nggak cuman intim dengan Tuhan, nggak cuman dia bisa exercise authority, hidupnya berkemenangan, tapi dia juga rest. Dia penuh dengan damai sejahtera, peaceful gitu ya, seperti dove gitu kan, seperti burung merpati gitu. Jadi lambang dari Roh Kudus, lambang dari peace, kedamaian, dia tuh at rest. Dia nggak ketakutan gitu. Karena dia tahu dia tuh dipimpin roh. Jadi dia ikutin aja. Roh maunya apa ya diikutin gitu. Nah, itu gambaran seperti itu gitu. Jadi bukannya dalam arti oh cuman satu yang selamat. No.
Enggak gitu. Yang selamat itu ya tadi bisa jadi dia cuman selamat pada saat dia mati masuk surga misalnya gitu. Dia tidak akan mengalami kematian kekal, atau bisa juga selama di bumi dia intim dengan Tuhan. Bisa juga dia bisa exercise authority, atau ya itu tadi yang paling dikehendaki adalah satu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan gitu kan. Kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, mintalah apa saja, itu akan diberikan. Karena itu memang udah satu. Jadi dia pikiran, perkataan, perbuatannya semua itu juga udah satu gitu. Itu gambaran seperti itu gitu. Jadi kan kita kan adalah mempelai Kristusnya. Jadi kita tuh mempelai yang mana gitu. Kita tuh yang mana? Apakah kita si gadis gitu, apakah kita si selir, apakah kita si ratu, atau kita si merpati gitu kan. Tuhan mau kita tuh seperti merpati. Dan kalau kita merpati, ya kita juga nggak perlu takut apapun yang terjadi gitu. Ya kita tahu Tuhan itu sudah menyediakan. Kan dia adalah pokok. Pokok itu kan menyediakan, dia supply gitu. Jadi nggak perlu ketakutan gimana ya kalau masa masa kekeringan, gimana ya kalau nggak ada hujan, gimana ya kalau misalnya ada badai ranting ini. Ya dia percaya aja kalau pokoknya itu kuat, dia akan terus berbuah seperti di Mazmur 1 gitu kan. Jadi ya apapun yang kita perbuat ya berhasil gitu. Seperti itu sih gambarannya. Thank you, Dewi. Jadi Rita, kalau saya tangkap, correct me if I'm wrong, sorry kalau saya salah. Jadi saya sih tangkap bahwa yang believe Jesus itu, yang believe and accept Jesus itu seolah-olah ada levelnya ya. Jadi kalau umpamanya nggak terlalu mengenal, tapi ya percaya, saya percaya gitu. Tapi nggak mengenal, ya di level darah-darah itu mungkin. Tapi kalau kita believe Jesus, ya kita yang rajin baca baca firman, berdoa, ya kita di level selir gitu ya. Tapi yang kita inginkan adalah ya seperti ratu gitu, yang punya kuasa gitu, yang we have the power. Memang in the Bible kita juga udah dikasih otoritas gitu, dan kita pergunakan gitu otoritas cincin itu. Jadi ada levelnya ya, level mempraktekkannya itu gitu. Apa begitukah gitu? Kalau dibilang level, jadi sebetulnya sih kalau level mungkin kurang tepat ya, karena kalau level tuh kayak seolah-olah ya itu level bawah, tengah, menengah, atas gitu ya. Jadi udah gitu ya kayak orang sekolah, terus udah gitu ada ujiannya, bisa naik level dan sebagainya. Tapi lebih kepada menggambarkan hubungan kita, seberapa jauh sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan gitu, dengan mempelai laki-laki kita. Apakah kita cukup puas dengan ya udah kita percaya diselamatkan, kita nggak akan mengalami kematian kekal. Nah, ataukah kita nggak puas dengan itu, kita mau intim dengan Tuhan. Nah, kalaupun kita sudah intim, apakah kita puas dengan cuman hanya intim, tapi kita kehidupannya tuh apa ya, tidak berkemenangan gitu, kurang aja gitu, atau sakit-sakitan gitu, atau ya masalah itu sepertinya di atas kehidupan dia gitu, tidak berkuasa. Apakah dia ya udahlah gitu kayak sera-sera gitu, whatever will be tuh. Dia percaya bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatu gitu. Dia tidak mengerti bahwa Roh Kudus yang ada di dalam dia itu lebih besar, lebih powerful dibanding roh-roh lain yang ada di dunia. Atau dia nggak satisfy dengan itu. Dia tuh tahu dia tuh punya kuasa, dia punya Roh Kudus, dia punya otoritas. Jadi roh di dalam dia, Roh Kudus yang ada di dalam dia itu lebih berkuasa. Kita lebih dari pemenang loh. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan. Tuhan Yesus sudah menang. Dan kita adalah bride-nya gitu kan. Ya kayak contohnya kan kayak misalnya petinju. Petinju dia yang bertarung gitu. Dia bertarung, dia menang, dia dapat duit sampai rumah. Istrinya tinggal minta, mana duitnya? Jadi itu lebih kepada seberapa jauh sih hubungan kita dengan Tuhan gitu. So I wonder what happened with the Esther gitu kan. Jadi Esther story ini apakah cuman pada waktu momen dia dengan Mordecai, pada waktu dengan Haman,
but what is the meaning of Esther actually God put in that Bible, you know? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.